saya akan mencoba membahas laporan praktek kerja lapangan. Nah, di sini industri mais. Jadi kita buka ya supaya jangan salah. Inilah panduan laporan PKL. Nah, di sini bab 1 itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah cerita ataupun latar belakang yang terciptanya PKL. Terdiri dari 1.1 adalah latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL yang diambil. Ya, jadi kita lihat punya dia ini. Nah, dia mengawali dengan industri mais. Seharusnya ya dia diawali dengan kenapa? Karena dikatakan di sini adanya tema laporan PKL. Jadi harusnya diawali dengan kenapa atau cerita tentang apa manfaat PKL ya. Kenapa harus PKL? Nah, ya ini dia. Kalau di sini saya apa itu industri mais atau apapun di tempat PKL. Jadi baiknya cerita-cerita tentang PKL ini dibikin di awal ya. Bikin dia di awal. Nah, baru setelah cerita kenapa harus PKL dan sebagainya, baru kita cerita tentang apa yang menjadi tema atau pokok dari praktek kerja lapangan kita tersebut. Ya, jadi ceritanya kita awali dengan semuanya adanya kenapa perlunya PKL. Nah, saya baca dulu latar belakangnya di sini. Jadi industri mais. Nah, ini cerita seperti ini, cerita umum ya. Oke, tidak saya komentari. Nah, di sini ada yang saya komentari, contohnya pemakaian karena ya harus diingat ya, laporan PKL ini adalah karya tulis ilmiah. Jadi kalau kita menulis karya tulis ilmiah harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya namanya PUEB, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, atau sesuai dengan panduan bahasa Indonesia. Pemakaian kata karena di awal kalimat itu adalah salah, karena adalah penyedia jasa ya. Mendirikan event organizer tidak semudah. Saat ini sudah banyak menciptakan manusia makin tinggi, pertumbuhan, perkembangan dalam. Ini juga kata dalam ini juga bukan sebuah subjek kalimat yang baik dan benar menurut bahasa Indonesia. Ini juga dalam ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini cerita, ini yang seharusnya di atas tadi ya, kenapa PKL, apa yang melatar belakangi PKL, baru cerita tentang yang melatar belakangi tempat PKL-nya atau kalau saya lihat yang kamu buat ini ya tema ataupun bahan yang dijadikan ya, bahan ya, tema itu adalah, jadi kalau dulu ya, dulu
laporan PKL itu bercerita tentang ya semua yang dikerjakan selama PKL. Jadi apa cerita tentang laporan. Jadi pada saat ini setiap laporan PKL harus memiliki tema. Tema itu apa? Ya, tema itu ialah pilih sebuah topik yang dikerjakan selama PKL. Jadi bukan semua, satu buah aja ya yang kamu kerjakan. Nah, umpamanya bagian mengarsip, ceritakanlah semua tentang mengarsip. Nah, satu lagi ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus memiliki teori. Ada teorinya ya, karena sebagai panduan kita melaksanakan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apakah sama, apakah berbeda. Jadi kalau kembali lagi ke laporan PKL yang ini belum ada temanya, jadi belum bisa kita teruskan ya, pilih salah satu. Nah, kalau di sini kita lihat di poinnya, saya lanjutkan dulu. Poin 1.2 adalah berisikan pelaksanaan memuat waktu dan tempat PKL. Oke, kita lihat ya, ini udah ada tempat dan waktu ya. Oke, 1.3 itu berisikan tujuan ya. Nah, 1.4 manfaat. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan antara apa tujuan, apa manfaat ya. Sering sekali saya jumpai manfaat dianggap sebagai tujuan. Tujuan itu berbeda. Tujuan itu umpamanya dari A ke B, berangkat dari kota A ke kota B. Itulah manfaat. Jadi berbeda ya. Tujuan itu adalah goal, manfaat itu adalah benefit. Something that you learn from doing something. Ya, jadi itu saja dari saya. Kamu perbaiki dulu ya. Nanti kamu lanjutkan lagi mengumpulkan bersama bab 2-nya. Saja dari saya. Terima kasih.